Analis pengusahaan jasa kelautan. 1. Seorang analis pengusahaan jasa kelautan sedang mengkaji potensi pengembangan wisata bahari di suatu pulau terpencil. Faktor manakah yang paling kritis untuk dipertimbangkan dalam analisis kelayakan proyek tersebut? A. Ketersediaan infrastruktur transportasi. B. Keanekaragaman hayati bawah laut. C. Tingkat pendapatan masyarakat lokal. D. Kebijakan pemerintah daerah tentang pariwisata. E. Kondisi cuaca dan iklim setempat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun semua faktor penting, ketersediaan infrastruktur transportasi adalah yang paling kritis untuk pengembangan wisata di pulau terpencil. Tanpa akses yang memadai, faktor lain menjadi kurang relevan karena wisatawan akan kesulitan mencapai lokasi. Kita masuk soal berikutnya. 2. PT Bahari Jaya mengajukan izin untuk membangun dermaga komersial di kawasan pesisir. Sebagai analis pengusahaan jasa kelautan, apa langkah pertama yang harus Anda lakukan dalam proses evaluasi permohonan tersebut? A. Menganalisis dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal. B. Memeriksa kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K. C. Mengevaluasi desain teknis dermaga. D. Mengkaji potensi pendapatan dari operasional dermaga. E. Melakukan konsultasi publik dengan nelayan setempat. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama adalah memastikan kesesuaian dengan RZWP 3K, karena ini merupakan dasar hukum pemanfaatan ruang laut. Jika tidak sesuai, proposal tidak dapat dilanjutkan tanpa perubahan zonasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam konteks pengembangan ekonomi biru, manakah dari berikut ini yang bukan merupakan indikator keberlanjutan yang harus dipertimbangkan oleh analis pengusahaan jasa kelautan? A. Tingkat stok ikan komersial. B. Kualitas air laut. C. Luas tutupan terumbu karang. D. Jumlah kapal nelayan tradisional. E. Tingkat polusi mikroplastik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa jumlah kapal nelayan tradisional bukan indikator langsung keberlanjutan dalam ekonomi biru. Indikator lain lebih relevan untuk mengukur kesehatan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya laut. Kita masuk soal berikutnya. 4. Analis pengusahaan jasa kelautan diminta mengevaluasi proposal pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut. Faktor oceanografi manakah yang paling penting untuk dianalisis? A. Tinggi gelombang rata-rata. B. Kecepatan dan konsistensi arus laut. C. Kedalaman dasar laut. D. Salinitas air laut. E. Suhu permukaan laut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kecepatan dan konsistensi arus laut adalah faktor paling kritis untuk efisiensi dan kelayakan pembangkit listrik tenaga arus laut. Faktor lain penting, tapi tidak sedominan pengaruh arus terhadap produksi energi. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang analis pengusahaan jasa kelautan mengidentifikasi potensi konflik antara rute pelayaran komersial dan area konservasi laut. Pendekatan manajemen apakah yang paling tepat untuk mengatasi situasi ini? A. Pelarangan total aktivitas pelayaran di area tersebut. B. Pembatasan ukuran kapal yang boleh melintas. C. Penerapan sistem pemisahan lalu lintas atau traffic separation semi. D. Relokasi area konservasi ke lokasi lain. E. Penghapusan status konservasi area tersebut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penerapan traffic separation semi adalah solusi yang paling seimbang, memungkinkan koeksistensi antara pelayaran dan konservasi dengan meminimalkan risiko dan dampak negatif pada kedua kepentingan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam analisis kelayakan pembangunan fasilitas budidaya rumput laut, faktor lingkungan manakah yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap produktivitas? A.
Tingkat keasaman atau pH air laut. B. Intensitas cahaya matahari. C. Kandungan nutrien atau nitrat dan fosfat. D. Suhu air laut. E. Tingkat sedimentasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kandungan nutrien, terutama nitrat dan fosfat, adalah faktor paling kritis untuk pertumbuhan rumput laut. Meskipun faktor lain penting, ketersediaan nutrien langsung mempengaruhi laju pertumbuhan dan produktivitas. Kita masuk soal berikutnya. 7. Analis pengusahaan jasa kelautan diminta mengevaluasi dampak ekonomi dari pembatasan penangkapan ikan tuna sirip kuning. Metode analisis manakah yang paling tepat digunakan? A. Analisis cost-benefit. B. Analisis input-output. C. Analisis SWOT. D. Analisis regresi linear. E. Analisis rantai nilai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa analisis input-output paling tepat karena dapat menggambarkan keterkaitan antar sektor ekonomi, memungkinkan evaluasi dampak langsung dan tidak langsung dari pembatasan penangkapan terhadap ekonomi regional atau nasional. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam konteks pengembangan pelabuhan perikanan, apa indikator kinerja utama atau KPI yang paling relevan untuk dievaluasi oleh analis pengusahaan jasa kelautan? A. Jumlah kapal yang bersandar per hari. B. Volume ikan yang didaratkan per tahun. C. Tingkat kepuasan nelayan terhadap fasilitas. D. Jumlah spesies ikan yang didaratkan. E. Pendapatan retribusi pelabuhan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa volume ikan yang didaratkan per tahun adalah indikator paling komprehensif untuk menilai efektivitas dan efisiensi operasional pelabuhan perikanan, mencerminkan produktivitas, kapasitas, dan peran ekonominya. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang analis pengusahaan jasa kelautan mengkaji potensi pengembangan energi gelombang laut. Karakteristik pantai manakah yang paling mendukung untuk implementasi teknologi ini? A. Pantai dengan kemiringan landai. B. Pantai berbatu dengan tebing curam. C. Pantai berpasir dengan dune. D. Pantai berlumpur dengan hutan mangrove. E. Pantai dengan terumbu karang dangkal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pantai berbatu dengan tebing curam umumnya memiliki energi gelombang yang lebih besar dan konsisten, ideal untuk teknologi energi gelombang laut. Karakteristik ini memaksimalkan potensi energi yang dapat dihasilkan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam analisis kelayakan proyek reklamasi pantai, faktor resiko lingkungan manakah yang harus mendapat prioritas tertinggi dalam evaluasi oleh analis pengusahaan jasa kelautan? A. Perubahan pola sedimentasi. B. Penurunan kualitas air laut. C. Gangguan terhadap habitat bentik. D. Peningkatan risiko banjir rob. E. Perubahan estetika pantai. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa perubahan pola sedimentasi memiliki dampak jangka panjang paling signifikan, dapat mempengaruhi stabilitas garis pantai, ekosistem pesisir, dan infrastruktur di sekitarnya. Ini dapat memicu efek domino terhadap aspek lingkungan lainnya. Kita masuk soal berikutnya.